Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miranda Dwidiana dari TIJ 2022 dengan NIM 220512041117. Di sini saya akan menjelaskan tentang standarisasi jaringan komputer. Gambaran umum, protokol jaringan komputer adalah aturan yang ada dalam sebuah jaringan komputer yang harus ditaati oleh pihak pengirim maupun penerima agar dapat berkomunikasi dan bertukar informasi meskipun memiliki sistem yang berbeda. Di awal kemunculannya pada tahun 1970-an, protokol hanya dipakai untuk menghubungkan beberapa node saja. Baru kemudian pada awal tahun 1990-an, saat internet tumbuh pesat, berbagai jenis protokol mulai bermunculan. Namun, dengan banyaknya jenis protokol tersebut, malah menimbulkan sebuah masalah, yaitu ketidakcocokan jenis protokol buatan pabrik tertentu dengan jenis lainnya, sehingga tidak bisa berkomunikasi. Kemudian, International Standard Organization ISO pun membuat standarisasi protokol yang kini dikenal sebagai Open System Interconnection (OSI). Namun, karena model OSI adalah sebagai konsep dasar dan preferensi teori cara bekerja sebuah protokol, TCP/IP pun akhirnya dipakai sebagai standar yang diterima secara umum karena pemakaiannya yang semakin berkembang. Fungsi protokol jaringan komputer secara umum adalah untuk menghubungkan pengirim dan penerima dapat berkomunikasi, bertukar informasi dengan berjalan akurat, lancar, dan lancar. Fungsi lainnya dari protokol adalah sebagai berikut. Ada encapsulation sebagai pelengkap informasi yang akan dikirimkan bersama dengan alamat. Connection control membangun hubungan komunikasi dan transmitter ke receiver untuk mengirim data dan mengakhiri hubungan. Fungsi protokol jaringan komputer yang ketiga itu flow control. Mengatur perjalanan data dari transmitter ke receiver yang dilakukan dengan cara satu persatu, berguna untuk membatasi jumlah data yang dikirimkan. Yang keempat ada error control, mengawasi terjadinya kesalahan saat proses pengiriman data. Fungsi protokol jaringan komputer yang kelima itu ada fragmentasi, proses di mana pihak pengirim membagi informasi yang dikirim menjadi beberapa paket data. Yang keenam ada reassembly, proses di mana pihak penerima mengembalikan kembali paket-paket data yang menjadi satu paket yang lengkap. Yang terakhir ada transmission service, memberi pelayanan komunikasi data seputar prioritas dan keamanan data. Jenis-jenis protokol. Ethernet. Jenis protokol yang menggunakan metode berupa CSMA atau GD, Carrier Sense Multiple Access Collision Detection. Ada local talk. Protokol yang dikembangkan perusahaan Apple ditunjukkan untuk komputer Macintosh dan metode CSMA. Token ring, jenis protokol yang dikembangkan oleh perusahaan IBM dengan metode akses pengiriman informasi dalam satu lingkaran protokol. FDDI, Fiber Distributed Data Interface, jaringan protokol yang dipakai untuk menyambungkan beberapa komputer dengan tipe area lokal meliputi wilayah jarak jauh. TCP/IP, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, jenis standar komunikasi data yang terdiri dari sekumpulan protokol dan dipakai oleh komunitas internet secara global. UDP, User Datagram Protocol, jenis protokol lapisan transport TCP atau IP yang mendukung komunikasi unreliable, tidak andal, dan connectionless antara host dalam jaringan menggunakan TCP/IP. ICMP, Internet Control Message Protocol, jenis protokol yang digunakan oleh sistem operasi komputer jaringan untuk mengirim sebuah pesan kesalahan pada jaringan yang digunakan.
HTTP, Hypertext Transfer Protocol, jenis protokol yang digunakan oleh WWW, World Wide Web, sebagai sebuah identitas utama dalam jaringan internet untuk mengakses situs dan website. HTTPS, Hypertext Transfer Protocol Secure. HTTPS, Hypertext Transfer Protocol Secure, merupakan jenis protokol versi aman dari HTTP yang dijadikan sebagai sebuah protokol komunikasi dari WWW. FTP, File Transfer Protocol, jenis protokol internet yang berjalan dalam lapisan aplikasi sebagai standar untuk mengirim bekas komputer antara mesin dan internet network. Persamaan antara model OSI dan TCP atau IP layer antara lain. Yang pertama, keduanya memiliki layer. Sama-sama memiliki aplikasi layer meskipun memiliki layanan yang berbeda. Memiliki transport dan network layer yang sama. Asumsi dasar keduanya adalah menggunakan teknologi paket switching. Dua-duanya mempunyai transport dan network layer yang bisa dibandingkan. Dua-duanya menggunakan teknologi paket switching, bukan circuit switching. Teknologi circuit switching digunakan pada analog telepon. Perbedaan antara model OSI dan TCP/IP antara lain, TCP/IP menggabungkan presentation dan session layer ke dalam application layer. TCP atau IP menggabungkan OSI data link dan physical layer ke dalam network access layer. TCP atau IP protokol adalah standar dalam pengembangan internet. Protokol yang bekerja di OSI layer. Protokol yang berada dalam lapisan 7 ini ada HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Yang kedua ada FTP, File Transfer Protocol. Yang ketiga ada NFS, Network File System. Yang keempat ada DNS, Domain Name System. Yang kelima ada POP3, Post Office Protocol. Yang keenam ada MIME, Multi-Purpose Internet Extension. Yang ketujuh ada SMP, Server Message Block. Yang ke-8 ada NTP, Network News Transfer Protocol. Yang ke-9 ada DHCP, Dynamic Configuration Protocol. Presentation Layer, protokol yang berada dalam level ini yaitu ada Telnet yang digunakan untuk akses remote masuk suatu host. Ada SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, yaitu protokol yang digunakan dalam pengiriman email internet untuk mengirim data dari komputer pengirim email ke server email yang menerima. Yang ketiga ada SNMP, Simple Network Management Protocol, protokol yang digunakan suatu manajemen jaringan. Data link layer. Lapisan kedua ini berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Protokol yang berada di lapisan ini ada PPP, Point-to-Point Protocol. Protokol yang digunakan untuk point-to-point pada suatu jaringan. SLIP, Serial Line Internet Protocol, digunakan untuk menyambung serial. Network layer. Lapisan ketiga ini berfungsi untuk mendefinisikan alamat-alamat IP, membuat header untuk paket-paket, kemudian melakukan routing melalui internet networking dengan menggunakan router dan switch layer 3. Protokol yang ada pada lapisan ini ada IP, Internet Working Protocol, ARP, Address Resolution Protocol, RARP, Reverse Address Resolution Protocol, ada ICMP, Internet Control Message Protocol, ada IGMP, Internet Group Message Protocol. Transport Layer. Lapisan keempat ini berfungsi untuk memecah data dalam paket data serta memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada tujuan yang telah diterima. Setelah diterima. Level ini juga membuat sebuah tanda bahwa paket diterima dengan sukses.
acknowledgement dan mentransmisikan ulang terhadap paket-paket yang hilang di tengah jalan. Protokol yang berada di lapisan ini ada TCP, UDP. TCP dan UDP. Isi ke layar. Lapisan ke-1 ini berfungsi untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, metode pensinyalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan, topologi jaringan, dan pengabelan. Protokol yang berada di lapisan ini tidak mempunyai protokol yang spesifik pada layar ini, bertanggung jawab atas proses data menjadi bit dan mentransfernya melalui media seperti kabel dan menjaga koneksi fisik antar sistem. Pada layar ini hanya mengirimkan bit-bit data. Dari penjelasan saya tadi, berikut adalah sumbernya. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.